Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Mujahid Mujahidah Integral Luqman Al-Hakim? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu hari raya umat Islam di seluruh dunia, selain Hari Raya Idul Fitri. Pada Hari Raya Kurban, seluruh umat Islam diwajibkan untuk sholat Hari Raya Idul Adha sebanyak 2 rakaat. Di video ini nanti anak-anak akan diberikan contoh bagaimana cara mengerjakan sholat sunnah Hari Raya Idul Adha ya. Tetap simak videonya. Selain itu, pada Hari Raya Idul Adha, seluruh umat Islam yang mampu disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Kenapa ya? Untuk mengetahuinya, kita sama-sama simak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Simak kisahnya ya. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak. Dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu.
Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب. باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب. باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة. تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس. ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة. تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس. ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة. خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع. دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت. خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع. دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت. ذال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب. Tugas anak-anak setelah menyaksikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah: yang pertama, siapa nama ayah Nabi Ismail alaihissalam? Yang kedua, siapa nama ibu Nabi Ismail alaihissalam? Yang ketiga, hewan apa saja yang bisa digunakan sebagai hewan kurban? Yang keempat, berapa jumlah takbir pertama sholat Idul Adha? Dan yang terakhir, berapa jumlah takbir kedua sholat Idul Adha? Semangat mengerjakan ya anak solih dan solihah. Assalamualaikum.